settle ini diam-diam aja. Biar kami tolong, just in case kalau kamu ada narkoba, at least kita boleh kurangkan. Kalau betul polis yang baik, dia tak cakap yang enggak apa-apa kalau ada narkoba, kita bisa bantu untuk kurangkan penaltinya. Ini yang saya tunggu-tunggu, geng. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rakyat Indonesia kini dibuat malu oleh pihak polisi Indonesia sendiri karena ASEA itu mengadakan konser di Indonesia agar Indonesia ini cepat ada perubahan untuk kemajuannya, geng, biar mendapatkan sorotan dari luar-luar negara ASEA. Tapi kini malahan mendunia mendapatkan berita yang sangatlah negatif, geng, karena polis Indonesia telah merampas turis-turis tersebut, termasuk turis yang dari Malaysia yang tengah tengok konser yang diadakan ASEA di Indonesia. Nah, ini yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para netizen, yang sebetulnya kronologinya itu macam mana, geng? Karena seluruh rakyat Indonesia ini merasa malu lalu mencari informasi, langsung menjumpai ataupun berbicara, wawancara dengan turis Malaysia yang tengah menjadi korban tersebut. Nah, sebetulnya kronologinya itu macam mana? Jom kita simak bersama-sama. Tiba-tiba masa dia mau Grab itu mau jalan, tiba-tiba dia diberhentikan oleh empat orang Indonesian guy. Okey. Yang mengaku katanya dia polis. Okey. Katanya dia polis. Jadi kami macam terkejut lah, kaget lah kan. Jadi kaget lah. Jadi kami tanya, ini ada apa? Lepas tu empat orang tu terus macam pressure kami, tanya di dalam maki apa. Kami tak faham. So macam maki apa kami tak faham. Lepas tu dia terus terangkan di Indonesia rules and law-nya berkaitan narkoba ketat kan katanya kan. Jadi saya bilang ke dia, saya tahu, saya ngerti di Indonesia law narkobanya ketat, tapi kami tidak pakai apa-apa. Saya terus bilang ke dia, banyak kali lah ulang kata kami tidak pakai apa-apa, tapi dia terus pressure katanya pakai apa. Terus dia minta pasport. Pasport kami diambil. Terus dia tanya hotelnya di mana. Hotelnya di mana. Terus kami bilang lah informasi yang dia minta. Tapi dia keep on pressuring, tanya maki atau enggak. Tapi dia udah bilang berulang-ulang kali, dia still macam pressure tanya maki apa. Even kalau kami cakap tidak maki apa-apa pun dia terus pressure kan. Terus ujungnya dia ajak keluar daripada mobil Grab. Dia ajak you berdua keluar. Berarti you dengan Fasya ya diajak keluar ya? Dipaksa keluar. Bukan dia ajak lah, kami dipaksa keluar. Terus mobil Grabnya disuruh pergi. Terus ketika di luar Grab tu, dia nunjuk ada satu bukan ID lah, dia macam lambang polis macam tu. Salah satu daripada mereka tunjuk. Lambang polis. Jadi kami tanya, pergi ke mobilnya untuk buat apa kan? Ikut untuk buat apa kan? Dia cakap untuk buat tes urin. Dia ajak you untuk ikut dia. Dia ajak you untuk ikut dia. Berarti secara tersembunyi kejadiannya. Macam escort kami daripada di tempat Grab tu pergi ke mobil diorang kan. Jauh sedikit lah, dalam seminit perjalanan, tapi dia escort lah. Kejadiannya begitu laju, begitu cepat lah kejadiannya. Begitu cepat. Terus
ketika kami dalam perjalanan tu saya punya girlfriend macam dah jerit-jerit, apa ni kan, macam kita nak pergi mana, apa benda semua kan. So macam baju biasa. lagi satu diorang pakai baju biasa, tak pakai Seragam. uniform. Uniform, ya. Tak pakai seragam, tak pakai okay. seragam. Terus di situ timbul macam girlfriend saya macam timbul ragu-ragu lah, syak bersangka kan. Ya. Dia tanya, ini ada apa kan, betul ke polis kan? Jadi ketika dalam perjalanan ke mobil mereka itu, saya bilang kepada girlfriend, suruh call sesiapa kan. Ya. Sebab kami ada kawan-kawan juga di sana. Okey. Kami ada juga kawan lain Di dalam, masih di dalam ya? Masih di dalam, friend? Ya, masih di dalam. Okey. Ya, masih di dalam. Jadi bila disuruh call tu, mereka macam tak bagi. Cakap jangan call dulu. Dia cakap kan, jangan call dulu, ikut dulu. Dia macam saya cakap, dia cakap boleh settle. So bila dia cakap macam tu, dia macam kita orang macam ragu-ragu lah kan, kenapa tak boleh call kan? Yeah. Kita tak boleh buat apa-apa call kan? Tapi I keep on pressuring my girlfriend, cakap call je. Call and send location to someone here. Sorry to interrupt you. Are they showing, apa dia tunjukin ada surat datang untuk check you kah? Diorang ada tunjuk surat, tapi surat itu macam blurry. Sorry? Macam tak, tulisannya blurry. Tulisannya Blur. Not clear. Ya, nggak jelas. Nggak jelas, ya. Macam baru di print. Ya, dia macam udah berulang-ulang kali di print. So dia jadi tulisannya dekat clear. Okey. Tak bisa dibaca. Okey. Juga terus tunjuknya juga dalam 2 saat gitu. Macam ini. Cuma ini doang gitu. Iya. Tak sempat dibaca. Ya, sebab macam yang saya bilang, kejadiannya begitu cepat. Jadi kami tak sempat proses daripada Grab, mobil Grab, terus kami ikut ke arah mobil orang kan. Tapi di situ saya juga sudah timbul ragu-ragu kan. Saya cakap dekat diri saya sini, ini kalau bukan kereta polis, maksudnya dia bukan polis, maksudnya dia menyamar. Terus dalam perjalanan tu, girlfriend saya sudah macam sedikit mau nangis, sedikit jerit-jerit kan. Traumatized, takut ya? Ya, takut je. Dia sangat-sangat takut. Macam traumatized lah benda ni kan. So dalam perjalanan tu masih ada orang-orang di tepi-tepi jalan macam yang jual-jualan, yang Gojek semua menunggu kan. Jadi dalam keadaan tu semua diorang semua dah tengok dah. Dah tengok kita orang kenapa kecoh-kecoh dekat situ kan. Terus tiba hampir tiba di mobil yang katanya mobil polis itu, nampak itu bukan mobil polis. Mobil biasa. Ada 2 mobil. Mobil biasa diparking di bawah pokok yang gelap. Jadi di situ timbul rasa takutlah untuk masuk. Ya, takut ya. Ya, setibanya di mobil mereka tu, mereka terus buka pintu. Tapi saya diri jauh sikit, diri ke belakang sikit daripada mobil diorang kan. Untuk macam tak nak, untuk elakkan ditolak masuk kan. Ketika itu macam sudah keadaan jadi tegang. Orang pun sudah semua sudah tengok kan, dah tengok. Bila tiba di mobil tu, saya bilang pada girlfriend saya, cakap call polis. Nah di situ situasinya berubah. Mereka jadi nervous, cakap jangan call polis. Ketika you bincang mau call polis, mereka jadi takut. Mereka jadi takut. Ya, saya cakap saya mau kereta polis datang ambil saya di situ. Ya. Mau kereta polis yang ambil saya di situ atau apa-apalah, biar saya sendiri yang call polis untuk datang pick up saya di situ. Okey. Saya minta untuk polis kan. Good. Dia jadi takut. Ya. Di situ situasinya berubah. Mereka start cakap lah, diorang cakap enggak apa-apa, kita settle ini diam-diam aja. Biar kami tolong, just in case kalau kamu ada narkoba, at least kita boleh kurang. And then that time suara saya agak tinggi kan, dan dia cakap suruh saya macam slowkan my voice because takut nanti orang-orang di situ tengok. Dan saya cakap saya tak kisah, saya mau buat datang ambil saya di sini. Terus ketika itu memang orang-orang di situ sudah tengok. Sudah tengok kan. Tadi dia bilang apa katanya? Bantu you bagaimana tadi katanya? Untuk kurangkan
kurangkan sedikit penaltinya jika ada narkoba sama saya. Kami sudah bilang kami tidak pakai apa-apa, kami tidak bawa apa-apa kan. Tapi dia terus macam keep on pressuring us macam ikut test urine kan. Saya cakap saya bisa test urine, tapi biar polis datang ambil saya di sini. Saya tak mau naik kereta yang Betul, bagus. Betul. Bukan mobil polis. Ya. Jadi itu saya sudah jerit pada dia cakap call saja polis. And then sudah dia tak bagi, saya cakap okey, biar saya call mama saya biar dia tahu yang saya ditangkap polisi. And then masa itu saya sudah unlock phone saya. And then salah seorang itu mau datang kepada saya, mau ambil phone saya. Saya sudah tak cakap, saya sudah jerit jangan dekat sama saya, biar saya call mama saya. And then di situ dia salah seorang darinya baru bagi kita punya pasport dan lepaskan. Okay. Because that time memang sudah ramai di situ sebab saya sudah nangis-nangis. Good. Kita nangis-nangis dan Memang orang Gojek di situ sudah tengok kan. Saya cakap call polis and then baru dia bagi pasport and then kami terus beredar. Mereka juga saya tak tahu lah ke mana. Kami juga terus beredar masuk semua ke dalam J Expo. So macam safety kan, for safety we went back inside lah into J Expo. After that we don't know what happened to them lah. After that kalian balik ke hotel sudah itu? Kami tidak balik pulang ke hotel sebab kami takut sebab tadi sudah bilang sama dia yang kita tinggal di situ. Jadi kami takut kami pergi ke hotel lain. Paginya terus dalam pukul 7 macam tu saya pulang ke hotel, kemas-kemas barang terus pindah ke hotel lain. Kerana takut. Gara-gara kejadian ini kalian jadi repot ya. Kalian jadi pindah hotel ini itu. Sangat-sangat khawatir. Even the third day, the last day pun kami jadi macam takut-takut mau masuk semua kan. Tapi lucky we were in group lah on the third day, so macam it's better lah. Tapi kami juga ada baca yang mereka ikut sampai ke hotel ambil hotel. Aku pun ada baca. Brother, jadi macam we made the right decision lah. You made the right decision. Brother, sorry to interrupt you. Kalian ini emang party goer, emang suka party kalian? Kami sudah pergi bermacam-macam negara. Bangkok, ini itu, ya. Apakah this is your first time come to DWP? This is our first time. This is our first time, and I think it was a terrible experience. I was as an Indonesian, I also so embarrassed. I feel so very embarrassed. It's just the experience was scary. Very scary. Kalau betul polis yang baik, dia tak cakap yang enggak apa-apa kalau ada narkoba kita bisa bantu untuk kurangkan penaltinya apa-apa. Kalau polisi baik tak mungkin cakap seperti itu, tak mungkin. Ya. Terus mobilnya juga kelihatan seperti curiga kan. Macam I don't want to get into that car. I know if I get into that car, I won't get out anymore. Yeah. Good. You making a good decision. Yeah. So maybe sebab I make a scene there because I macam panggil orang-orang kecoh kan. Harus kadang-kadang kalian harus seeking attention supaya mereka pun ini gitu loh. Tapi right decision itu tadi kamu bilang ke dia itu saya mau dijemput pakai mobil polisi yang resmi yang ini itu oke. I mean the police with the suit ya. With the uniform. Police, tapi if it wasn't a police car, I'm not going to. Good. I'm not to follow you. Bro. So itulah kejadiannya begitu cepat tapi we dodge the bullet. Tapi you sekarang sudah normal ke apa you masih traumatized sekarang? Kau ingat cerita itu? I don't know, for my girlfriend she might be traumatized. Because mereka terlalu keras untuk perempuan sampai mau rampas telefon. Itu dia. Aduh. My mom or my friend je untuk just to inform. We also know the law. I think every country has the same law. We are able to make phone calls. But why they didn't let us make the phone calls, right? So situ pun sudah curiga kan. Itu sudah mencurigakan kan. Sangat-sangat banyak
banyak hal yang mencurigakan lah. Contohnya the police badge, we didn't get to read what was written there. They just show it quickly, right? Yeah, they show it dan ambil balik. Also yang surat katanya ada surat. Yeah. Also tak dapat baca. So macam benda tu macam mencurigakan. Yeah. So that's all from us lah. Okay. We lucky dodge the bullet. Case ini sangat bikin malu Indonesia dan kasihan juga DWP-nya aku lihat gitu ya. Mereka bikin event sudah 15 years tapi gara-gara kejadian macam ini mereka jadi ini juga sih. Makanya ini ya aku juga ngelihat pariwisata Indonesia bisa terganggu juga dengan orang-orang seperti ini kalau mulai tindak, brother. Indonesia punya tourism pun bisa rusak kalau orang-orang seperti ini tidak di ini. Bagi kesan yang buruk lah. Kan? Even for our group, we have like 7 in the group. All of us, we are not gonna come anymore. We just talk to each other. We're not gonna come here anymore. See? There's not gonna be a second time. Oh, We are scared shitless. Because This is it. The Ministry of Tourism have to take this case seriously, I think. But I saw macam polis pun sudah bagi attention, dah start bagi attention to this case, right? So I think macam it's a good move lah. It's a good move ya. Dia bilang ada 18 orang yang sudah diamankan, sudah ditangkap, dia bilang. 18 orang tapi rasanya ramai. Lebih ya. Ramai daripada itu. Sebab even on the third day, di keliling kami ramai yang ditangkap di dalam DWP. Di sebelah kiri, di sebelah kanan semua ditangkap. Kalau kamu have fun berlebihan sikit terus ditangkap. Okay. Jadi kami jadi takut untuk have fun pun kami jadi takut. Yeah. Okay. Brother. Macam it was a bad experience lah. Yeah, so sadly. If one day there is maybe mainstream media from Indonesia would like to interview you guys, are you guys willing? Sure, we are up for it. Yeah, we are up to share the experience. Okay. Because I know ada orang yang kena like lebih teruk, yang kena yang juta-juta rupiah. Tapi we are up to share the experience. Okay. Anytime you can contact. Yeah. But kalau you berdua ini thanks God tidak ada uang atau apa yang kena ya, brother ya? Yeah, thanks God. Thanks God. Alhamdulillah tidak ada uang yang kena. That's why I said we dodge the bullet because after the day after that dah ramai cerita yang kena puluh-puluh ribu ringgit Malaysia. So macam even kalau kami kena, kami tak mampu bayar. Okay, brother, I think for now mungkin cukup dulu aku ngobrol seperti ini. Izin aku upload interview ini ke aku punya Instagram dan TikTok, boleh ya, brother ya? Ya, bisa. Okay, bisa. aku izin upload. Pengajaran aja. Ya. Pengakuan dari turis Malaysia tersebut, geng ya, ternyata polisi yang telah merampas turis Malaysia itu tak pakai baju seragam polis, geng, dan kereta ataupun mobilnya itu pun bukan mobil polis. Nah, ini boleh untuk pengajaran para turis-turis lainnya, geng, terutama itu turis Malaysia ya. Jadi karena kemarin itu banyak sangat yang takut bila pergi ke Indonesia ya untuk berkunjung ataupun melancong jalan-jalan, bahkan ada yang mengcancel, sudah beli tiketnya mengcancel untuk pergi ke Indonesia. Nah, saran saya jangan di cancel dulu, sabar dulu, jangan terbawa emosi dulu. Nah, ini boleh untuk pengajaran kita orang semua, geng, agar apabila ada apa-apa ya urus seurus-urusnya, sedetail-detailnya. Polis itu mempunyai jabatan, kita mempunyai kuasa untuk mencerdaskan, geng. Kita mempunyai pemikiran yang cerdas, jadi kita harus luruskan. Jangan panik, jangan gugup, jangan takut. Itu pengalaman turis Malaysia tersebut, geng. Terus urus dan akhirnya apa yang terjadi, geng? Malahan polis Indonesia tersebut tak ketakutan sendiri dan lari, dan karena turis Malaysia ini sudah menunjukkan hotel atau tempat tinggalnya, jadi takut diancam, dia tuh lebih berwaspada untuk berpindah tempat. Wah, ini sangat cerdas. Saya salut, geng. Ini sangat bagus, sangat cerdas. Memang keren polis ini, turis ini, geng. Ini boleh kita contoh lah, bukan hanya untuk turis saja, untuk kita sendiri juga boleh
karena ada beberapa rakyat Indonesia yang kena rampas juga oleh pihak kepolisian. Karena kemarin tuh saya sudah mengupload video ya, tentang orang Indonesia sendiri yang kena rampas oleh pihak kepolisian lah, orang Indonesia yang melaporkan tak dianggap oleh pihak kepolisian lah, dan lain-lainnya. Nah, kita harap jangan pakai emosi, dulu. Kita memakai akal yang sehat, memakai otak yang cerdas untuk menangani semuanya ini, karena semuanya ini ada hukumnya. Saya yakin kalau undang-undang dari Indonesia sendiri, dari pemerintahan Indonesia, itu tak ada yang tak bagus, geng. Sebetulnya semuanya bagus. Yang kurang bagus itu adalah oknum-oknumnya ataupun pelaku-pelakunya, orang-orang Indonesia yang tak mempunyai tanggung jawab, yang hanya memakai jabatan ataupun memakai kuasa untuk melakukan ataupun untuk membesarkan perutnya sendiri dan merugikan orang lain. Dari sekian cukup jelas, geng ya, dan cukup singkat ya. Apabila ada benda-benda yang mungkin kurang paham atau ada yang harus dipertanyakan, nggak apa-apa, silahkan DM saya di akun TikTok saya, namanya itu sama, Zainal Story, ataupun boleh langsung komentar di bawah ini. Oke, semoga video ini bermanfaat dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.